Hai teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Langsung kita ke pertanyaan pertama dari Pak FF Richie. Ya. Saya sudah trading menggunakan metode saya sendiri dan sampai sekarang udah profit nih. Ya. Tapi belum besar karena masih berjalan baru berjalan selama 5 bulan, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya, tunggu berapa bulan atau berapa tahun yang tepat supaya saya bisa melakukan compounding? Oke, compounding. Cuman nih saya agak khawatir nih, ini teman-teman udah ada yang tahu belum nih soal compounding nih? Nah itu dia Pak, kan mungkin kata-kata baru ya kan, ya mungkin ada yang baru denger soal compounding, tapi Pak FF Richie udah tahu nih compounding itu apa. Sekalian aja kita jelasin apa sih compounding itu. Nah jadi kalau compounding ini berarti simpelnya ya kita menggulung modal kita. Menggulung modal kita dengan modal kita plus profit. Kita tradingin lagi, itu jadinya compounding. Oke. Kita menggulung modal kita. Contohnya Pak mungkin Pak. Oke, kita contohin aja biar gampang. Misalnya kita punya modal 10.000 dolar. Oke. Kemudian kita punya target per bulan itu profitnya katakanlah 10%. 10%. Ya, biar kita gampang hitung nih 10% ya. Nah, berarti di bulan pertama 10.000, di bulan kedua kalau profit berarti target kita adalah 11.000. Oke, karena 10.000 plus 10%. Jadi 11.000. 11.000. Oke. Lalu masuk di bulan ketiga, kita mencari targetnya sama dong, 10% nih. Nah, bedanya 10%-nya ini bukan dari 10.000. Tapi 11.000. Oh, 10.000-nya ditambah profitnya. Ya. $1.000, 10%. Lalu berarti kita 10%-nya dari 11.000. Dan itu berjalan terus setiap bulan. Setiap bulan. Gitu. Jadi 10% kita acuannya jadi berubah nih setiap bulannya nih. Setiap bulan. Gitu. Nah, mungkin perlu disimulasikan, Pak. Oke. Kayak gimana gitu loh. Ya. Biar bisa lebih mengerti lagi. Oh, ternyata compounding ini maksudnya. Oke, sama boleh. caranya. Ya. Sekalian aja udah. Oke, boleh. Kita jelasin lengkap ya. Ya. Oke. Pertama, kita anggap modal kita 10.000. 10.000. Nah, dengan modal 10.000 ini kita anggap tradingnya, money managementnya pakai margin use. Oke, margin use-nya katakanlah ambil 5%. 5% ya. Oke, karena dengan leverage-nya 1:100. Oke. Berarti kita ambil 5%. Dengan leverage 1:100 berarti kita margin requirement-nya $500. Oke. $500 ini senilai 0,5 lot. Berarti setiap transaksinya di modal 10.000 ini kita pakai 0,5 lot. Betul. 0,5 lot per trade ya. Per trade. Nah, kita anggap dari 10.000 ini akunnya modalnya berkembang jadi 11.000. Jadi 11.000. Oke. Nah, jadi di modal 10.000 ini berarti kan tadi pakai lotnya 0,5 ya? Pakai lot 0,5. Oke, lot 0,5. Yang 11.000 berarti berapa tuh? Kalau di 11.000 berarti kan sama nih. Kita kali 5% margin use-nya. 0,55 mungkin. Ya, kan kita dapat angka margin requirement-nya $550. Ya. Kita terjemahin ke lot berarti kita dapat angka 0,55 lot. Oke? Kalau compounding berarti seperti ini. Lotnya langsung kita tambahkan. Berarti kalau dari 11.000 ke 12.000 berarti lotnya juga nambah lagi. Nambah lagi nanti sesuai lagi. Nah, cuman kita harus ingat nih Pak. Ketika compounding kita jangan cuma mikirin profitnya doang. Kita harus siap-siap kalau consecutive loss ini terjadi. Iya dong. Berarti kalau misalkan sampai 11.000 nih, ya kenapa nggak langsung compounding aja? Pakai 0,55. Kan profitnya bisa lebih gede. Betul. Saya setuju sekali bahwa profitnya bisa lebih besar. Tapi resikonya juga lebih besar dong. Kok kayak sarkastik begitu Pak? Tapi apa? Tapi kan memang resiko kita lebih besar. Ya. Kita bisa untung besar, resiko kita juga besar. Betul. Oke, kita anggap ya, Bapak ini resiko stop loss-nya itu rata-rata nilainya 100 pips. Oke? Ya. Nah, pas modal kita 10.000 pakai lot 0,5 lot berarti resiko kita $500. $500 per trade-nya. Per trade. Oke, kemudian di dana 11.000 karena kita pakai lotnya 0,55 lot, berarti kan resiko kita menjadi 550 per trade. Oke. Ini per trade loh. Kalau consecutive loss terjadi gimana? Oh. Ya dong, kita anggap deh
terjadi 5 kali. 5 kali. 5 kali. $550 dikali 5 kali trade. Berarti $2.750. Oh berarti Risiko kita, risiko kita penurunan modal kita sebesar 2.750. Dia modal 11.000, kita tadi 0,55 lot. Lagi apes nih? Apes nih. Kena consecutive loss 5 kali. Langsung minus 2.750. Bahkan ini lossnya mengurangi modal kita loh yang awalnya 10.000. Iya. Nah, kita hitung nih dari 11.000 dikurang 2750 berarti 8250 berarti. Sekarang modal kita 8250. Otomatis lot kita ikut turun dong. Oh ya. Iya kan? Betul, karena betul. berdasarkan modal kita sekarang. Berarti 8250 kita kali 5%. Berapa sel? Bentar. Hitung dulu. 8250 kali 5%. Ya. Oh, 412,5 $412,5. Berarti Oke, kita anggap aja berarti setiap lot setiap trade-nya kita pakai 0,41 lot. 0,41 lot per trade. Yang tadinya kita sudah menggunakan 0,55 lot, sekarang jadi 0,41. Ini kan momen dimana kita harus recovery. Ya kan? lotnya makin kecil. Lotnya makin kecil. Berarti otomatis recovery-nya Recovery-nya juga makin berat dong. Ya dong. Mungkin pada akhirnya di momen recovery ini mental kita goyang. ya bisa jadi Pak. Kita bisa ragu sama metodenya. Atau bahkan kita menargetkan modalnya bukan dari 10.000 lagi. Dan saya menargetkan recovery-nya sampai 11.000. Atau enggak bisa juga dong kayak bodo amat lah. Saya pakai slot biar Ya. cepat kan bisa juga. Yang harusnya 0,1 jadi 0,55. Iya, 0,55. Atau mungkin yang nggak sabar, ya udah satu lot aja deh, biar cepet recovery-nya. Ya ini kan yang akhirnya menjadi apa ya? Yang tadi niatnya komponnya profit, Komponnya malah profit. jadi minus semua ini. Karena kita lupa sama consecutive loss. Nah berarti solusinya Pak. Oke. Antisipasinya gitu loh. Kita bahas soal solusi cara Nah, menjalankan compounding yang aman. aman dan benar. Ya. Sama nih, kita ulang dari awal ketika modal kita 10.000 dan mulai naik nih. Anggap jadi 11.000. Dan mulai naik lagi ke 12.500. Nah, harusnya di 12.500 ini kita compound dong. Oh berarti nggak di 11.000-nya. Kita Nggak. tunggu berarti Kita sekitar tunggu dulu. 25% dong Ya, profitnya. Baru kita compounding. Betul. Oke. Jadi setelah equity kita naik sampai 25%, baru kita compounding bisa gak? Bisa. Bisa. Malah lebih enak. Lebih enak. Nah, dan lebih amannya lagi kalau kita menggunakannya seperti ini. Kan tadi kalau kita pakai equity kita udah nyampe 12.500. Kita compounding tapi di angkanya 11.000 sel. Oh berarti nggak di sini Nggak di sini. Kita pakai yang 11.000. 11.000 perubahan lotnya. Jadi misalnya gini. Di momen dana kita 10.000 US ini kita pakai lot 0,5 ya. Ya. Nah, ketika equity kita sudah nyampe 12.500, berarti kita pakai lotnya 0,62. 0,62. Oke. Mau langsung pakai 0,62 boleh gak? Boleh, tapi balik resiko yang tadi Risiko nih. yang tadi balik lagi ke sana. Karena lotnya lebih besar, otomatis resiko kita lebih besar dong. Ya. Nah, di momen ketika equity kita jadi 12.500, kita hitung aja compounding di angka equity kita 11.000. Berarti pakai 0,55. Betul, pakai lotnya 0,55. Dengan equity 12.500 pakai lotnya 0,55 lebih aman dong. Ya gak? Karena kan 0,55 ini acuannya Dari equity kita 11.000. 11.000. Oke. Padahal real equity kita 12.500. Oh. Ada selisih 1.500 dong. Nah itu buat apa? Ini untuk jaga-jaga kalau consecutive loss ini terjadi. Kirain di WD Pak. Enggak. Kalau di WD nggak jadi compound Jadi dong. compound ya. Berarti 11.000 ini 1.500-nya buat Jaga-jaga. jaga-jaga aja. Lebih ada spare lah. Oh. Ada dana lebih kalau consecutive loss ini terjadi, kita nggak langsung lossnya besar nih. Karena dengan 12.500 harusnya kita pakai lot 0,62 loh. 0,62. Ini jadinya kita pakai lot 0,55. Ini lebih aman menjalankan compoundingnya. Jadi ketika equity kita udah 12.500 naik nih. Sampai ke 15.000 deh. 15.000 ya. Nah, kita menghitung lotnya anggaplah berdasarkan equity kita 13.000.
Sehingga kan ngejalaninnya lebih aman. Lebih lebih stabil juga dari sisi psikologi sama mental soalnya. Betul, karena balik lagi kita trading forex harus memikirkan kondisi terburuknya dulu. Ya. Gitu. Kalau kita bicara indah mah setiap bulan bisa maunya untung. Tiap bulan juga saya maunya naikin lot. Oh, ini juga waktu itu untuk compounding ini ya, khususnya compounding ya Pak ya. Pak itu kan pernah bilang bisnis trading forex adalah satu-satunya bisnis yang karakternya itu low risk, high return. Betul. Kita dengan bisa membuat itu ini. kita bisa membuat itu menjadi low risk high return dengan compounding. Oke. Low risknya dengan apa? Kita pakai stop loss. Ya. Betul. Kalau nggak pakai stop loss jadi high risk high return. High risk high return. Berarti ini hitungannya udah detail banget. Ya. Nah, semua orang udah pasti bisa ngerti, Pak. Nah, semoga ya dengan teman-teman tahu nih hitungan-hitungan compounding seperti ini, teman-teman jadi tahu compounding yang aman itu seperti apa sih. Jangan nafsu. Equity saya udah naik nih. Langsung dinaikin lotnya. Mentang-mentang kata Pak Excel nih low risk high return ya, langsung naikin. Nah, tapi kita balik ke pertanyaannya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kapan nih kita pakai hitungan dari waktu, ya kan? Atau Oke. gimana? Atau ya dari sesuai hitungan PDP? Ya sebenarnya nggak ada hitungan waktunya. Harus berdasarkan pertumbuhan dananya Bapak. Oke. Setiap 25% baru Bapak mau compound bisa nggak? Bisa. Gitu. Malah kita lebih sarankan seperti itu. Oke. Udah jelas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Saltmine. Ya. Pak mau tanya, apakah semua pair nih yang berhubungan dengan JPY, contoh USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, apapun yang ada JPY-nya, Pak. Ya. Apakah pergerakannya sama? Karena saya lihat pas news geraknya sama nih. Ya. Sedangkan pada time frame besar, weekly atau monthly, pergerakannya berbeda, Pak. Tolong penjelasannya. Oke. Kalau yang Bapak lihat ketika lagi news JPY, memang Pak ini semua bergerak naik. Ya. USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, dan lain-lain yang berhubungan sama JPY pasti bergerak. Pergerakannya sama lah. Pergerakannya sama. Sama-sama naik atau dia sama-sama turun. Oke. Tapi jangan sampai Bapak karena satu kejadian seperti ini, Bapak berteori nih. Oh, mentang-mentang pernah lihat. Saya tinggal nunggu aja nih news JPY lagi. Saya tinggal lihat ini. Misalnya USD JP-nya udah naik. Udah naik nih. GBP JP-nya udah naik. Udah naik juga. Euro JP-nya belum naik nih. Trading. Ini nih momentum saya nih. Ngerasanya kan ini momentum kan? Iya. Karena ini udah naik, yang lain udah naik, ini belum naik. Saya entry buy. Ya. Kemudian ngelihat AUD JP-nya udah naik juga. Tapi masih dikit. Ini momentum lagi nih buat saya buy nih. Ikutlah buy. Iya. Gini loh. Jadi ya Bapak betul ketika lagi news memang sama-sama naik. Tapi kan gini Pak, jangan sampai Bapak berteori bahwa ini semua harus naik. Ya. Dan pergerakan pipsnya juga sama. Langsung diambil kesimpulan. Dalam satu kali kejadian, pokoknya setiap ada news pergerakannya sama. Padahal gitu. belum tentu juga. Betul. Dan dari sisi traders family karena kita sendiri nggak mendalami fundamental. Betul. Kita juga akhirnya nggak bisa memberikan kesimpulan nih kalau trading berdasarkan news ini bisa digunakan. Ya. Karena balik lagi, Bapak mesti kalau kita mau trading kan kita mesti punya data backtestnya. Ya kan? Bapak bisa backtest gak data fundamental ini? Kalau Bapak bisa backtest dan Bapak bisa menjalankan silakan. Tidak ada masalah. Cuman dari sisi traders family bagi kita fundamental ini nggak bisa di backtest. Jadi nggak kami gunakan Pak. Makanya kita ke teknikal. Iya, makanya traders family menggunakan teknikal. Yes. Karena kita bisa punya data backtestnya. Dan ingat Pak, trading news ini yang penting Bapak tahu entry-nya di mana, exit-nya di mana, batas-batasnya, batasannya di mana. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita trading tanpa punya trading plan. Ya. Mau ada berita nih. Tapi kita nggak tahu mau di mana entry-nya. Kita nggak mau tahu exit-nya di mana kan. Adanya entry dulu Pak kalau kayak gitu. Baru nanti trading plan-nya nanti. Exit-nya nanti ya? Exit-nya nanti. Oke, profitnya udah cukup deh. Udah cukup ya kan, nggak bisa juga kayak gitu sebetulnya. Nanti soalnya bakal dampak ke psikologi sama mentalnya Bapak. Selalu kayak mengharapkan gitu loh dari news ini. Betul. Mending Bapak punya data backtest yang benar-benar baku, yang paling simple nih metodenya. Ya. Bapak jalanin. Dan balik ke pertanyaannya, sedangkan pada time frame besar, weekly atau monthly pergerakannya berbeda. Sebenarnya nggak juga Pak. Sebenarnya kalau kita lihat misalkan time frame besar USD JPY dan GBP JPY itu beda loh.
Ya memang beda. USDJP kan tipikalnya dia mantul-mantul. Oh, secara karakternya. Secara karakternya. Kalau Ya. BPJP kan tipikalnya tren panjang. Betul, karakternya memang tipe tren. Sedangkan Audi JP sama USDJP mungkin tipenya yang ranging, sideways, bolak-balik. Betul. Karena kalau gini Pak, momen ketika news bergerak sama wajar Pak. Dan memang karena impactnya dari berita JPY-nya. Tapi pergerakan hariannya kan tetap berbeda kan. Ada yang USDJP-nya mungkin naik, GPPJP-nya mungkinnya turun. Gitu. Secara struktur juga beda. Jadi solusinya buat Bapak Saltmine ya harus mempunyai, balik lagi kayak Pak DP bilang, datanya yang konkret. Begitu. Biar bisa jalanin trading plan-nya di pair yang berbeda pun. Betul. Dengan aman, nyaman, dan profitnya juga maksimal. Ya, dan kalau Bapak memang ngerasa bisa menjalankannya, ya jalanin aja Pak. Yes. Tidak ada masalah. Selama bisa menghasilkan profit buat Bapak dan Bapak nyaman ya, nggak apa-apa. menjalankan trading saat news, nggak ada masalah. Yang penting Bapak tahu batasannya, Bapak jangan berteori. Jangan berteori Ria. Ya. Oke, udah kejawab. Dan bagi teman-teman real trader yang punya pertanyaan dan mau dibahas, tinggal komen di bawah dengan hashtag #TanyaTF. It's now or never. Change your life. Bye.